eksekutif money changer itu apa kaitannya dengan kegiatan grup permai? Secara operasional hanya untuk pembelian-pembelian falas Ya. yang konsumsinya hanya untuk permai grup. Gitu. Ya, cuma kan saya tidak bisa menjual keluar karena SIUP dan PDP dan lain sebagainya itu saya tidak pernah urus. Oh, gitu. Karena pada dasarnya saya sebenarnya tidak mau menjadi dirut eksekutif money changer. Jadi Itu kan kalau money changer itu harus ada persetujuan BI-nya, Pak. ya, tapi itu tidak ada. Tidak ada. SIUP-nya tidak ada, PDP tidak ada. PDP tidak ada. Hanya akte saja, Pak. Apa itu? Akte pendirian. Akte pendirian. Ya. Jadi money changer itu saudara direkturnya. Nah, terus operasinya kaitannya dengan grup permai? Belum ya itu Sudah berapa lama membantu. itu berdiri tuh? Berdiri sejak kapan? Itu aktenya itu kalau nggak salah saat saya mau keluar dari anugerah itu September aktenya. Ya. Nah, saya tanda tangan domisili dan NPWP itu saya masuk lagi ke anugerah itu bulan Januari. Gitu. Jadi yang ada itu cuma NPWP sama domisili aja. Nah, pertanggungjawaban ini operasional eksekutif money changer itu kepada siapa? Saya laporannya ke Pak Alaidin Kapani. Siapa itu? Itu waktu bulan Februari 2011. Ya. Pak Alaidin Kapani itu dulunya itu konsultan. Jadi 2009 2010 Desember itu memeriksa pekerjaan yang saya lakukan waktu tahun 2009. Ya. Pas Februari 2011, Ya. Pak Alaidin Kapani itu di-hire oleh Pak Nazaruddin dan Bu Neneng. Oh, gitu. Tujuannya adalah menggantikan Bu Neneng di kantor. Itu beneran nggak aktif lagi? Walaupun ada Pak Alaidin Kapani di kantor mulai Februari 2011, Pak Alaidin Kapani itu tetap laporannya ke Bu Neneng. Tapi Bu Neneng itu ke kantor kan baru peralihan ya Pak ya? Iya. Bu Neneng itu ke kantor 1 jam, paling lama 2 jam di kantor ya. Jadi si Alaidin ini yang ini. Setiap hari, Ya. pagi sampai malam. Baik. Jadi kaitan dengan grup permai itu apa itu money changer itu? Hanya membantu pembelian falas-falasnya permai grup. Oh gitu. Hanya membantu. Memang permai grup juga bermain falas juga ya? Tidak, untuk kasih ke Senayan lebih banyak dolar Pak. Oh, untuk memberikan kesenangan pada dolar. Iya. Oh gitu. Jadi sampai sekarang masih ada nggak money changernya itu? Sejak saya tidak ke kantor lagi, saya tidak tahu itu money changer seperti apa. Oh gitu ya. Baik, yang untuk sementara itu dulu dilanjutkan. Ya, lanjutkan saksi ya. Iya Pak. Pada saat saksi sudah keluar 2 bulan itu ya, masuk Pak. lagi, yang manggil saksi masuk siapa? Bapak Najib, dia datang ke rumah saya selama 2 bulan. Itu seminggu bisa 2-3 kali. Saya tuh sebenarnya kasihan sama Pak Najib karena kalau ke kantor tidak ada saya, Pak Najib itu akan dimarahi sama Pak Nazar. Jadi saya datang ke Najib itu siapa? Pegawai atau apa di situ? Direktur HRD Pak. Direktur HRD. Kemudian saudara langsung setelah berapa kali ke rumah minta kerja lagi, saudara kerja. Saya ketemu Pak Nazaruddin hampir selama kurun 2 bulan itu hampir lebih dari 5 kali. Enggak, saya bukan nanya hampir bertemu itu. Yang manggil itu siapa tadi? Pak Najib. Najib. Iya. Kemudian kenapa ketemu dengan, selama berhenti itu masih ada ketemu dengan terdakwa, begitu? Ya karena saya dipanggil Pak Najib ke rumah saya, mengajak saya untuk ketemu Pak Nazaruddin. Setelah ketemu apa yang dibicarakan?
kenapa saya tidak mau kerja lagi sama Pak Nazarudin. Saya bilang saya mau di rumah saja Pak. Terus Iya. Pertimbangan apa saudara saksi masuk lagi kerja? Januari 2010 itu. Ya, saya sudah mohon ke Pak Nazarudin untuk menghapus isi otak saya kalau Pak Nazarudin takut saya bicara seperti sekarang ini. Menghapus otak, gimana cara menghapus otak? Ya, saya bilang Pak Nazarudin kalau Bapak Bisa takut. dihapus otak itu gimana itu? Saya Jadi tidak saudara kenal. saat itu, Saya ya. tidak kenal Pak Nazarudin juga tidak apa-apa. Yang penting saya tidak bekerja lagi di sini. Saya bilang seperti itu sama saudara Pak saksi Nazarudin. bilang sama siapa? Sama Pak Nazarudin. Karena waktu itu yang bicara Ya. saya cuma berdua. Terus dia jawab, cuci otak itu bagaimana menghapus otak itu? Saya minta Pak Nazarudin untuk menghapus ingatan saya untuk pencatatan-pencatatan yang tidak jelas itu. Di 2010? 2009. Terus banyak Saya- catatan itu masih bisa dipikirkan saat itu, diingat. Ingatlah Pak, nama-namanya orangnya siapa. Tapi kan saya hanya berdasarkan Nah, oke. catatan. Ya, setelah masuk jabatan saudara dinaikkan jadi wakil direktur keuangan. Saya sudah wakil direktur keuangan sejak 2009 Maret. Coba diingat lagi. Ini Ya. 2010. Karena itu. saya punya buktinya Pak. Apa buktinya? sama JPU. Apa buktinya itu? Di list gaji yang saya buat, Pak Nazarudin mencoret jabatan saya yang awalnya manajer keuangan, dicoret menjadi wakil direktur keuangan. Kapan itu? Itu list gaji Februari 2009 dan itu akan berlaku Maret 2009. Karena di sana tidak Saudara ada yang terangkan di BAP saudara pas setelah masuk Januari 2010 ya, saudara itu sudah menjabat saya koreksi selaku- Pak. Hah? Itu sudah saya koreksi. Kemudian tadi diterangkan bahwa selaku wakil direktur Saudara keuangan tim ya. penasihat hukum dan terdakwa untuk tenang supaya tidak ada Siapa yang atasan saudara di 2010 itu? Bu Nendang Sriwayuni dengan Pak Nazarudin. Kapan menurut akte yang diperiksa di saksi lain atau keterangan di saksi lain bahwa Neneng Sriwayuni pernah tidak aktif lagi selaku direktur keuangan? Apakah betul itu? Itu terserah. Enggak, bukan bukan terserah. Saya tanya pengetahuan. Sepengetahuan saya laporannya ke Ibu Neneng Sriwayuni dan Pak Nazarudin. Karena itulah yang saya lakukan sampai April 2011. Ya. Kalau tadi dikatakan mau buka buku bank ya, saudara saksi baca seluruh akte. Cara bagaimana sudah minta akte pendirian itu? Untuk buku bank itu kan hanya identitas dan nama PT atau di mana anunya. Siapa yang atas Harus nama ada siapa? akte pendirian Pak untuk buka rekening. Ya, saudara pelajari. Suyup dan TDP Bagaimana, saudara? semua. Yang waktu money changer falas itu bagaimana? Katanya apa syaratnya yang dilampirkan? Syaratnya akte di money changer Pak ya. Ya. Di money changer itu saya hanya mengajukan akte pendirian, NPWP dan SIUP. Akte pendirian. Akte pendirian, NPWP dan domisili. Akte pendirian yang dari notaris. Iya. Kalau yang akte yang ada di akte setelah ada pengesahan dari Departemen Kehakiman bagaimana? Ya itu harus ada pengesahan dari kehakiman. Harus ada pengesahan. Iya, dari ada yang kehakiman. saudara lihat yang lain lah. Jangan PT itu, PT ini kan banyak saudara terangkan ini. Iya. Saudara Kalau- semua yang buka buku banknya. Saya menyuruh staf keuangan. Siapa itu staf keuangan? Staf Yang keuangan administrasi untuk pengurusan pembukaan rekening itu ada Rima, ada Devi, ada Rima sama Devi untuk masalah itu Pak. Jadi yang menyiapkan data-datanya minta ke bagian administrasi untuk pembukaan rekening. Itu udah standar dilakukan di keuangan Ya. Pak. Kemudian yang memeriksa pembukuan itu siapa? Saya diperiksa sama Bapak Alaidin Katani Pak. Tapi atasannya Neneng, bukan Ya. atasannya yang meriksa. Untuk itu yang saya bicara tahun 2011 ya Pak ya.
2011. Nah, kita awal 2010 mulai masuk, jangan di Awal